Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang, termasuk saya sendiri, Anastasia Febriana, Andita Febriani, Desi Irdayanti, dan Muhammad Parawan Syah. Istilah sumber daya manusia pasti sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Adapun pengertian dari sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam suatu institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dijaga dan dilatih kemampuannya. Adapun secara makro, sumber daya manusia adalah jumlah penduduk yang manusia produktif yang ada dalam suatu negara. Sumber daya manusia meliputi daya fisik dan daya pikir yang ada pada setiap manusia atau individu. Karenanya, sumber daya manusia menjadi unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk dalam sumber daya manusia ada 6, yaitu tenaga kerja, tenaga ahli, pengusaha, pemimpin, produsen, dan konsumen. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah sebuah usaha untuk meningkatkan kemampuan SDM agar bisa menaikkan produktivitas perusahaan. Teori pengembangan SDM menurut beberapa ahli. 1. Menurut Priyansa, pengembangan SDM dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam sebuah organisasi. 2. Menurut Prof. TV Rao, pengembangan SDM adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. B. Tujuan pengembangan SDM. 1. Dapat meningkatkan produktivitas di dalam pekerjaan. 2. Mengurangi kerusakan produk. 3. Memastikan semua berjalan secara efisien. 4. Meningkatkan sikap kepemimpinan. 5. Menciptakan moral karyawan atau manusia. 6. Menaikkan balas jasa. C. Metode pengembangan SDM. Magang. 2. Rotasi kerja atau job rotation. 3. Studi banding. 4. Uji kompetensi. 5. Coaching. 6. Outbound. Dan 7. Simulasi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya, pembahasan mengenai fungsi pengembangan sumber daya manusia. Fungsi pengembangan sumber daya manusia menurut Sudrajat Cahyono tahun 2015 terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi pengadaan tenaga kerja. Fungsi pengadaan tenaga kerja terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mencakup kegiatan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, fungsi pengembangan sumber daya manusia itu untuk mendapatkan sumber-sumber tenaga kerja secara efisien. Yang ketiga, fungsi pengadaan tenaga kerja bertujuan untuk menyeleksi para pelamar, lalu ditempatkan sesuai posisi yang telah ditentukan. Yang keempat, mengadakan pelatihan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bagi para pekerja baru. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan tenaga kerja. Fungsi pemeliharaan tenaga kerja mencakup pelaksanaan program-program ekonomis maupun non-ekonomis yang diharapkan mampu memberikan ketentraman bagi para pekerja. Yang ketiga yaitu fungsi pemutusan kerja. Pengembangan sumber daya manusia juga berfungsi sebagai pemutusan kerja atau mengakhiri hubungan kerja atau biasa dikenal dengan PHK kepada karyawan yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Strategi untuk menyukseskan pengembangan sumber daya manusia ada 7. Yang pertama, melakukan kampanye kesadaran pengembangan diri. Yang kedua, menyediakan program e-learning untuk meningkatkan employee experience dan kemampuan teknologi digital. Yang ketiga, memperkuat misi pengembangan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan value record perusahaan. Yang keempat, memperkuat tim pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang keenam,
mengadakan program pelatihan, dan yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Fungsi pengembangan sumber daya manusia terhadap bisnis terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi tingkat kerusakan terhadap produk. Yang ketiga, pekerjaan berjalan dengan baik secara efisien. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Yang keenam, menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Dan yang ketujuh, mampu meningkatkan balas jasa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Anastasia, manfaat pengembangan SDM di lingkungan perusahaan. Page Smith and Mill 1991 menyebutkan bahwa tujuan HRD adalah untuk mencapai kualitas kehidupan kerja tertinggi bagi karyawan dan untuk menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas setinggi mungkin dalam lingkungan dan konteks organisasi di mana perkembangan terjadi. Pengembangan SDM dianggap sebagai kunci untuk mencapai produktivitas tinggi, hubungan yang lebih baik antar karyawan dengan perusahaan, serta profitabilitas yang lebih besar untuk setiap perusahaan. Selain itu, terdapat manfaat dari pengembangan SDM lainnya di lingkungan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat karyawan lebih kompeten karena mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang baru. Yang kedua, membuat karyawan menjadi lebih berkomitmen pada pekerjaan dan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan rasa saling percaya dan menghormati antar stakeholder. Yang keempat, mendorong kemampuan problem solving. Yang kelima, meningkatkan kerjasama tim sehingga melahirkan budaya efisiensi dalam perusahaan. Selanjutnya, pendidikan. Melalui metode pendidikan, memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan agar karyawan tersebut memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu proses teknis dan metode belajar mengajar dengan maksud mentransfer ilmu pengetahuan dari seseorang terhadap seseorang lainnya dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan tidaklah memperhitungkan apakah perusahaan berskala besar atau kecil. Pelatihan juga bukan merupakan pemborosan mengingat hasil dan manfaatnya jauh lebih besar daripada biaya atau waktu yang harus disediakan. Pelatihan merupakan saran ampuh mengatasi bisnis masa depan yang penuh dengan tantangan dan mengalami perubahan demikian cepat. Menurut Malayu Hasibuan 2015, pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan teknis dan moral kerja karyawan operasional sesuai dengan kebutuhan tugas-tugasnya. Sedangkan pelatihan menurut yaitu merupakan proses untuk membentuk dan membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan, perilakunya. Pelatihan bagi para karyawan atau pegawai di suatu organisasi atau institusi biasanya dikelompokkan menjadi dua, yakni pelatihan sebelum menjalani tugas dan pekerjaan, pre-service atau training, dan pelatihan setelah menjalankan tugas, in-service training. Saya Muhammad Farwan Syarham akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Andi Sawah yang berkaitan dengan pelatihan terbagi menjadi dua, yaitu adalah in-service training dan pra-service training. Pra-service training pada umumnya adalah pelatihan yang diberikan kepada pegawai-pegawai atau karyawan yang baru masuk dalam suatu organisasi. Biasanya di pelatihan ini akan diberikan wawasan tentang apa hal yang mereka kerjakan dan bagaimana lingkungannya. Sedangkan in-service training adalah suatu pelatihan yang diberikan kepada para pegawai atau karyawan yang telah bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan dari in-service training ini biasanya meningkatkan kinerja pada karyawan yang bersangkutan. Ada dua metode yang digunakan dalam in-service training. Ada metode off-job the training dan in-job the training. Metode simulasi. Metode simulasi pada umumnya adalah metode yang akan menggambarkan dunia real atau nyata yang sebenarnya akan terjadi di lapangan. Metode simulasi ini akan ada beberapa hal simulator alat. Simulator alat itu yang umumnya digunakan pada anak-anak pendidikan kedokteran. Selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus di mana akan ada beberapa kasus atau persoalan yang diberikan dan akan diselesaikan secara bersama. Dan selanjang, teknik keranjang, yaitu adalah teknik yang biasanya hampir yang dalam suatu teknik keranjang itu sangat banyak dan berbagai macam dan akan didiskusikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pelatihan luar tugas.
pada umumnya mempunyai dua metode dalam penyampaiannya, yaitu adalah teknik persentase informasi. Teknik ini pada umumnya bertujuan untuk mengintroduksikan para pegawai atau para karyawan dalam hal kemampuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai hal yang baru. Dalam hal ini, teknik ini biasanya terbagi dalam beberapa hal, yaitu adalah teknik ceramah, di mana instruktur yang akan menyampaikan informasi kepada peserta dalam komunikasi satu arah. Teknik kedua yaitu adalah teknik diskusi. Teknik diskusi ialah di mana akan dimunculkan beberapa pertanyaan dan akan dijawab secara bersama antara instruktur dan para peserta. Pelatihan dalam tugas atau in-service training adalah pada umumnya dilakukan oleh para senior-senior terhadap pegawai-pegawai baru. Dalam hal ini, menurut Arif Yusuf, ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan program pelatihan ini dan pendidikan ini adalah instruktur yang tepat dalam menyampaikan informasi materi yang jelas dan mudah dipahami oleh para peserta. Sehingga para instruktur tersebut harus memiliki syarat-syarat, misalnya mempunyai kemampuan pemimpin, ataupun mempunyai kemampuan menilai orang lain, ataupun mampu menilai dan mengetahui detail materi yang akan dia sampaikan sehingga dia lancar dalam menyampaikan materi. Mampu memiliki kemampuan mengajar, tentu saja jika dia menyampaikan materi harus bisa lebih tepat dan mudah dipahami oleh para peserta, dan sabar dalam menghadapi peserta dalam mengajarkan informasi yang akan diberikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Slide selanjutnya saya akan memberikan contoh hal yang berbau tentang pelatihan dan Itulah tadi materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.